balik lagi nih kita untuk belajar bersama kembali. Melanjutkan video sebelumnya ya tentang manajemen persediaan. Kali ini kita akan membahas mengenai AOQ atau Economic Order Quantity. Kita akan lebih ke contoh soalnya sih ya. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Kalau yang belum nonton video sebelumnya, silakan tonton terlebih dahulu supaya lebih paham alurnya tentang manajemen persediaan. Oke. AOQ ini erat kaitannya dengan lead time yang kita telah bahas di video sebelumnya ya. Lead time atau waktu tunggu, berapa lama sih barang itu sampai ke perusahaan kita. AOQ atau Economic Order Quantity itu merupakan metode untuk mengatur jumlah pemesanan persediaan seekonomis mungkin. Nah, ini menekankan prinsip efisiensi ya. Jadi mengatasi barang yang menumpuk di gudang atau persediaan yang menumpuk di gudang. Rumusnya untuk menghitung AOQ, akar 2RS dibagi PI. R itu adalah jumlah yang dibutuhkan selama 1 tahun, itu satuannya unit. Kemudian S itu adalah biaya pesanan setiap kali pesan. P itu adalah harga beli per unit yang dibayar. I itu adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan gudang. Ini bentuknya persentase. Sebelum kita ke contoh soalnya, dalam penerapan AOQ atau model AOQ itu ada 2 dasar keputusan ya. Yang pertama, berapa jumlah bahan baku yang harus dipesan pada saat bahan tersebut dibeli kembali atau replenishment cycle. Dan yang kedua, kapan perlu dilakukan pembelian atau reorder point. Jadi 2 dasar keputusan ini berlaku di model AOQ. Dan asumsi dari model AOQ itu ada beberapa yang terlihat di layar ya. Yang pertama itu jumlah kebutuhan bahan baku atau bahan mentahnya sudah ditentukan terlebih dahulu secara pasti dalam penggunaan 1 periode atau 1 tahun. Kemudian penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan ya, secara kontinu. Pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di atas safety stock, dan harganya konstan selama periode tersebut. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan AOQ. Nah, kita langsung aja nih ke contoh soal dari AOQ. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan gudang adalah 40% dari nilai persediaan di gudang. Biaya pesanannya itu 15 juta rupiah setiap kali kita pesan. Jumlah material yang dibutuhkan selama 1 tahun itu 1.200 unit dengan harga 1 juta per unit. Yang ditanya atau yang harus kita hitung adalah berapa AOQ-nya dan frekuensi ordernya tuh berapa kali sih gitu ya selama 1 tahun. Oke, kita langsung saja ke cara perhitungannya. Bentar, kakak ganti warna dulu ya. Oke. Ini rumusnya di atas nih, kita langsung masukin aja ke sini. Jadi 2RS dibagi PI di akar 2. R-nya itu jumlah yang dibutuhkan selama 1 tahun. Yang dibutuhkan selama 1 tahun adalah 1.200 unit. Kemudian S itu adalah biaya pesanan tiap kali pesan. Berapa sih biayanya? Ini ya, 15 juta rupiah. Sorry, ini disingkat supaya lebih nanti kalian terlihat gitu ya. Tapi kalau kalian nanti menghitung atau mengerjakan soal ya tulisnya lengkap. Oke, lalu P-nya itu harga pembelian per unit. Pembelian per unitnya itu adalah 1 juta rupiah ini. Dan I-nya itu biaya penyimpanan dan pemeliharaan gudang. Nih, biaya penyimpanannya adalah 40% atau jika didesimalkan menjadi 0,4. Maka jika kita hitung hasilnya adalah akar 90.000 atau 300 unit. Perusahaan tersebut setiap kali memesan itu jumlahnya konsisten sebesar 300 unit. Nanti untuk
ini ya, memenuhi kebutuhan 1.200 unitnya selama 1 tahun. Pertanyaan selanjutnya, berapa kali sih kita harus order nih dalam setahun? Cara menghitungnya gimana? Betul banget. Jadi 1.200 kita bagi aja sama 300 unit. Maka hasilnya adalah 40 kali. Dalam 1 tahun, perusahaan tersebut akan melakukan pengorderan selama 4 kali. Dan jumlahnya selalu 300 unit. Misalnya gini, kakak kasih ilustrasikan perusahaan butuh 1.200 unit dalam waktu 1 tahun. Ordernya 4 kali, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Setiap kali order itu adalah 300 unit. Nah, ini orderan pertama, ini orderan kedua, ini orderan ketiga, dan ini orderan keempat. Dalam 1 tahun perusahaan tersebut untuk mencukupi 1.200 unit melakukan 4 kali pengorderan dengan jumlah masing-masing setiap kali order itu 300 unit. Begitu maksudnya ya. Oke. Dari beberapa kasus ada juga nih perusahaan yang memiliki safety stock. Safety stock itu apa maksudnya? Maksudnya adalah jumlah persediaan minimal yang harus ada di gudang. Nah, kalau perusahaan yang memiliki safety stock berarti harus menambahkan EOQ dengan safety stocknya. Jumlahnya mereka menambahkan antara EOQ dengan safety stock di perusahaan tersebut. Begitu kurang lebih tentang EOQ dan contoh pengerjaan soalnya. Semoga bisa bermanfaat. Dan kakak ingetin sekali lagi, video ini sangat relate dengan video sebelumnya tentang manajemen persediaan ya, dari teori generalnya membahas apa sih persediaan, kemudian apa itu just in time. Lalu di video ini pembahasan mengenai EOQ dan cara pengerjaan contoh soalnya. Jadi supaya kalian lebih paham tentang manajemen persediaan, silakan belajar bareng sama kakak nih dari video sebelumnya dan video ini. Oke, sekian. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Jaga kesehatan and see ya.